Hai semuanya, perkenalkan nama saya Adit. Teman-teman biasanya memanggil saya Adit, tetapi ketika di sekolah, saya dipanggil dengan panggilan Pak Adit. Iya, Pak Adit, karena saya adalah seorang guru. Menjadi guru adalah karena saya terinspirasi oleh guru saya semasa saya bersekolah dulu. Dit, Bapak tadi di kantor itu dapat komplain dari para guru. Katanya kamu ketika di kelas itu tidak belajar. Malah yang lebih parah kamu suka membolos. Apa itu benar? Enggak Pak, enggak. Kalau tidak, kenapa mereka itu komplain ke Bapak? Bapak itu sebagai wali kelas itu malu loh punya murid yang suka membolos, tidak mau belajar. Kalau kamu seperti itu terus, kamu nanti ketika lulus sekolah dan bekerja, kamu tidak akan menjadi orang yang berhasil. Kamu harus berubah menjadi orang yang mau belajar, rajin masuk kelas. Karena ketika kamu nanti sudah lulus sekolah, kamu akan jadi orang sukses. Karena Tuhan itu menilai dari prosesnya, paham? Paham. Jangan diulang lagi ya. Ya Pak, maaf Pak. Sudah, Bapak masuk kelas dulu. Kamu juga masuk kelas ya. Menginspirasi sekali kata-kata Bapak Zaini itu. Aku ingin menjadi seperti dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Saya Pak Adit. Boleh masuk Pak? Silakan masuk. Oke Pak Dit, ada yang mau dibicarakan? Ini Pak, saya mau konsul berkas mengajar Pak. Untuk saya mengajar. Temanya apa nih? Temanya APBN melindungi negeri Pak. Oke, bagus. Baik nih, dilaksanakan, tapi jangan lupa sampaikan pesan-pesan kepada siswa. Siapa? Karena kaitannya dengan APBN, bahwa negara kita melalui APBN ini berusaha untuk memulihkan dampak pandemi yang timbulkan kemarin. Siap Pak. Oh iya Pak, terima kasih banyak Pak. Nasihat Bapak akan saya sampaikan nanti ke siswa. Saya juga terima kasih Pak. Dulu Bapak sewaktu menjadi guru saya pernah memberikan nasihat kepada saya, sehingga saya terinspirasi untuk menjadi seorang guru seperti Bapak. Terima kasih Pak. Gitu. Memang bagus, tapi itu sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab saya sebagai seorang guru. Tapi jangan lupa ketika mengajar ini juga tolong disampaikan kepada siswa bahwa jangan pernah bertanya apa yang dilakukan oleh negara terhadap kita, tapi bertanyalah pada diri kita apa yang sudah kita lakukan untuk negara ini. Siap Pak. Seorang guru yang baik bukan hanya bisa mengajarkan ilmu, tetapi juga bisa mendidik anak-anak muridnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sudah siap belajar? Siap. Jadi hari ini Bapak harapkan kalian dapat mengikuti pembelajaran mata pelajaran ekonomi dengan baik. Perhatikan gambar yang Bapak tampilkan lagi. Selain menggunakan masker, salah satu cara untuk melawan virus corona adalah kita melakukan yang namanya kegiatan vaksin. Vaksinnya gratis atau bayar? Gratis. Tahukah kalian siapa yang membayar biaya vaksin masyarakat Indonesia? Adalah negara Indonesia. Melalui apa? Melalui APBN. Layaknya manusia, negara juga punya yang namanya uang. Negara punya pemasukan dan pengeluaran uang dalam kapasitas yang sangat besar. Untuk mengatur anggaran uang di suatu negara, itulah kata lain dari APBN.
APBN itu adalah anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara, ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ada 5 unsur dari APBN, yaitu mungkin bisa kita baca sendiri ya. Terus, nah, APBN ini di bawah naungan Kementerian Keuangan RI dan APBN ini disahkan oleh DPR. APBN itu pendapatannya dari mana? Ada sumber dana APBN itu didapat dari 3 sektor ya anak-anak ya. Sektor pertama adalah dari sektor pajak. Yang kedua ada sektor non pajak. Sektor non pajak ini adalah pendapatan yang didapat dari perusahaan-perusahaan milik negara yang namanya adalah BUMN. Sektor yang ketiga adalah sektor hibah atau bantuan. Kita akan belajar tentang fungsi stabilisasi dari APBN. Pengertian dari fungsi stabilisasi dalam APBN ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan keuangan antara masyarakat lewat intervensi demi menghindari inflasi. Apa sih arti inflasi tersebut? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang diakibatkan dari dampak suatu kondisi yang menyerang suatu negara. Artinya kita 2 tahun yang lalu negara kita diserang suatu situasi dan kondisi yang dinamakan pandemi virus COVID-19. Buktinya saat awal pandemi harga barang itu meroket, seperti mahalnya harga masker, harga hand sanitizer, harga obat-obatan, harga biaya transportasi, dan banyak lainnya. Itu adalah inflasi dari suatu ekonomi negara yang didampakkan dari pandemi COVID-19. Hal ini berkebalikan dari suatu kondisi di mana saat pandemi banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya maupun kehilangan mata pencahariannya di saat harga barang sedang meroket. Nah, saat itulah negara mengambil alih hal apa yang harus dilakukan untuk memulihkan kondisi dari efek buruk pandemi dari fungsi APBN, yaitu stabilisasi. Melalui APBN melindungi negeri, itu adalah alur pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19 dengan melaksanakan banyak upaya. Yang pertama, seperti memprioritaskan kesehatan masyarakat, memberikan bantuan subsidi bagi masyarakat berupa uang, memberikan pelayanan kesehatan gratis yang kita nikmati bersama seperti vaksin gratis, penanganan gratis terhadap masyarakat yang mengalami gejala COVID, lalu memberikan pelayanan kesehatan gratis yang kita nikmati bersama seperti vaksin gratis, dan menyalurkan kuota gratis untuk pelajar yang kalian nikmati untuk belajar saat luring. Juga memulihkan berbagai sektor ekonomi dalam masa pandemi. Selanjutnya yang tentu itu tidak mudah untuk dilakukan oleh pemerintahan negara kita. Nah, namun nyatanya pemerintah berhasil mengembalikan stabilitas keuangan negara di tahun 2022. Dan itulah suatu prestasi dari pemerintahan Indonesia yang harus kita apresiasi bersama dengan cara mensyukurinya dan terus mengikuti apa yang diarahkan oleh pemerintah kita. Melalui APBN melindungi negeri, kita dapat terbebas dari belenggu pandemi COVID-19. Buktinya kita dapat bersekolah tatap muka kembali, dapat menikmati sesuatu yang sulit kita dapatkan pada masa pandemi. Dan sebagai seorang pengajar, Bapak harap kalian dapat belajar dari negara kita. Jangan pernah menyerah jika mengalami suatu cobaan yang menimpa. Terus berusaha untuk melakukan yang terbaik sampai keberhasilan itu kita raih. Dan yang terakhir, jangan pernah bertanya apa yang sudah kita dapatkan dari negara, tapi bertanyalah apa yang sudah kita berikan untuk negara ini. Nah, baik anak-anak, mungkin cukup sekian pembelajaran dari Bapak. Bapak harapkan kalian terus semangat dalam belajar. Salah hilap mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih pemerintah Indonesia melalui APBN melindungi negeri.